Terjadi sebuah tragedi mengenaskan di Kanjuruhan yang memang ditujukan kesalahan ini semua kepada kepolisian dengan penggunaan gas air mata dan sebagainya. Sebelumnya juga ada kejadian tentang polisi tembak polisi yang itu mengungkap banyaknya anggota-anggota polisi yang ditangkap sehingga kebobrokan polisi juga terungkap gitu. Dan mungkin kalau kalian notice ya dari sebelum corona juga itu seberapa banyak sih oknum yang muncul di media, kayaknya mungkin sehari satu atau dua dah kayak makanan pokok gitu. Kalau gak ada polisi ataupun oknum polisi yang masuk media dengan kejadian kriminal atau kejahatan, itu kayaknya hambar gitu. Nah, ini mengenanakan bagaimana mungkin ya keadaan polisi di zaman sekarang, di mana di samping mereka membuat sebuah program pencitraan dari mulai 86, terus ada juga acara-acara sejenis ya, dari mulai yang ditayangin di TV ya, dari mulai 2016an kalau gak salah, sampai ada yang programnya itu masuk YouTube. Bahkan banyak sekali para polisi-polisi dan juga anggota-anggotanya itu dibiarkan oleh atasannya untuk bisa membuat konten YouTube gitu. Jadi selama mereka bertugas ataupun mungkin sesudah mereka bertugas dengan menggunakan pakaian polisi, mereka dibolehkan untuk menggunakan konten YouTube. Jadi ini apa kabar nih Bribtu Norman yang dulu awal-awal polisi yang masuk YouTube dengan joget caya-caya ya, itu malah dipecat karena mungkin terlalu sibuk untuk mengentertain masyarakat daripada melakukan tugas polisinya. Tapi di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan karena memang polisi sendiri membutuhkan banyak pencitraan dan perbaikan nama. Nah, ini sebenarnya fenomena pencitraan dan perbaikan nama di kepolisian ini mungkin besarnya ataupun faktor pendorong terbesarnya itu adalah di mana citra polisi di zaman, mungkin kalau kita tarik itu dari sejarahnya zaman Orba, di mana kepolisian ini hampir menyatu ataupun ya dihitunglah bisa disebut ABRI lah. Jadi kepolisian dan TNI itu mengalami suatu kayak disebut setelah G30S itu intinya polisi itu dijinakkan oleh TNI, yang saat itu TNI itu adalah penguasa ya, jadi rezim militer gitu, yaitu zaman Soeharto. Nah, Soeharto ini akhirnya mengendalikan Polri ya, dan bahkan Polri ini dibikin sepangkat menteri. Ini gak tahu intinya mau dikuatin ataupun dikasih jabatan biar gak rewel gitu. Nah, intinya di sana banyak sekali keburukan, kesewenang-wenangan, kegagalan tugas polisi. Dan ini pasti tugas polisi dan tentara itu hampir mirip-mirip. Nah, bahkan mungkin kejadiannya itu bisa digambarkan dari ceritanya polisi yang namanya Hugeng. Dia adalah mantan Kapolri ya, yang waktu itu dipensiunkan dini dengan alasan peremajaan, yang penggantinya justru malah lebih tua. Katanya peremajaan tapi lebih tua. Nah, siapa sih Hugeng ini? Intinya ini adalah bisa disebut citra ataupun nama terbaik yang bisa dilahirkan dari kepolisian di Indonesia dari zaman Indonesia merdeka. Dia intinya lah karirnya mentereng banget dan bisa mengatasi banyak masalah-masalah yang ada di jalan, yang pada zaman, mungkin kalau zaman Soekarno dia juga udah penjabat ya, banyak sekali krisis ekonomi dan sebagainya, jadi kriminalitas tinggi. Dan di zaman Soeharto di mana transisi dari Orde Lama ke Orde Baru juga banyak, terutama kejadian pembantaian G30S dan sebagainya gitu, yang balik lagi Indonesia waktu itu ekonominya masih krisis dan akhirnya kan banyak kriminalitas di mana-mana, sehingga dia itu diangkat lah menjadi Polri dengan citranya itu karena ketua Polri gitu, menjadi ketua Polri. Jadi akhirnya pemimpin Polri ini dijabat oleh Hugeng ini. Nah, beberapa kasus dia tangani dan akhirnya semakin terkenal di mata masyarakat karena dia juga cukup dekat dengan
pers, dah kata beberapa pengamat ya yang mengamati kepolisian pada saat Orde Baru itu. Dan dia juga bisa disebut lumayan disukai juga masyarakat karena dia sering nampil di TV dengan grup band gitu ataupun grup musik. Nah, terus juga dia beberapa kali menangani kasus gitu. Ini kasusnya itu yang memang ngeri-ngeri banget, dari mulai mafia, penyelundupan mobil dan sebagainya. Berhasil gitu. Tapi ada saatnya dia juga menangani suatu kasus penyelundupan gelap gitu, dan dia itu tidak sanggup memecahkan ini. Tapi karena bukan dia nggak sanggup sebenarnya, tapi mafia ini udah ngelobi presiden duluan. Waktu itu Soeharto itu udah duluan di lobby. Nah, ini juga yang terjadi pada kasus, mungkin para orang-orang di tahun 60-70an itu masih ingat Sum Kuning gitu, ataupun mungkin sekarang kalian juga nonton ataupun merhatiin di media. Sum Kuning ini dimana ada gadis umur 17 tahun itu diperkosa ataupun diperkosa gitu sama oknum-oknum anak petinggi gitu yang ada di Yogyakarta. Jadi dia ini si Sum ini ya, katakan Sum aja, mau dagang gitu, jalan ke Yogyakarta gitu. Nah, soal itu pulang dan akhirnya ketinggalan mobil karena terlalu malam. Nah, dia itu akhirnya kayak diculik ataupun intinya dikarugin gitu, terus diperkosa sama oknum-oknum anak penjabat itu yang menurut kesaksiannya itu rambutnya panjang dan sebagainya gitu, dan intinya anak orang kaya gitu, anak gedean gitu. Nah, saat dia mengadu ke polisi dan di sidang, tapi malah dia yang dipenjara gitu, bahkan dia yang dituntut gitu. Nah, akhirnya di sini Pak Polisi Hugeng tadi ke pemimpin Polri pada waktu itu turun tangan. Tapi akhirnya karena mungkin para petinggi ya, ini masih hipotesa belum fakta. Emang ini populer sebenarnya hipotesanya sampai sekarang. Anak-anak penjabat ini mungkin ngadu ke presiden supaya mendapat perlindungan, sehingga kasus ini ditutupi sama presiden, dan Pak Polisi Hugeng nggak bisa mengungkap gitu. Dan bahkan sampai akhir karirnya Pak Polisi Hugeng ini, karena mungkin terlalu kritis untuk pemerintahan yang lumayan otoriter pada saat itu, akhirnya dia bukan dicopot ya, intinya diturunkan karena alasan peremajaan ya. Karena alasan peremajaan dia diganti. Tapi anehnya, janggalnya itu diganti sama yang lebih tua, katanya peremajaan tapi nggak remaja yang penggantinya, malah udah tua gitu. Nah, dan dia dijanjiin untuk menjadi duta Belgia. Dia ditugaskan ke kedutaan Belgia tapi menolak, dan akhirnya pensiun dini gitu, di umur kalau nggak salah sekitar 50-an ya. Nah, dari sini terciptalah lagi lebih parah gitu tentang kepolisian dan angkatan bersenjata di Indonesia. Itu udah banyak oknum-oknum yang emang bejat gitu dan buruk pada zaman Orba ya. Nah, akhirnya klimaksnya juga saat penurunan Presiden Soeharto, di mana kepolisian dan TNI pada waktu itu juga melakukan penembakan kepada mahasiswa Trisakti yang melakukan kegiatan, ya intinya menyuarakan pendapat mereka bahwa presiden itu harus segera turun karena krisis ekonomi dan sebagainya lah. Pokoknya intinya politik gitu bentuknya. Nah, dari situ polisi itu semakin jelek, sehingga pada saat Pak Soekarno turun, yang tadinya polisi dan tentara ini di bawah presiden itu kuat banget, dan malahan banyak menjabat jabatan-jabatan penting yang disebut dui fungsi ya, dari mulai gubernur, bupati, kementerian dan sebagainya gitu. Akhirnya pada zaman reformasi, mungkin setelah Pak Harto turun, mereka ini istilahnya itu dikebiri, bukan dikebiri ya, kalau itu kebiri itu agak sangar, intinya dilucuti lah. Jadi jangan ada lagi polisi dan tentara masuk ke ranah
kebijakan publik dan politik terlalu dominan gitu, sehingga jangan ada jabatan yang diisi oleh tentara dan polisi, dan bahkan polisi dan tentara itu disingkirkan dari kementerian dan sebagainya. Nah, akhirnya intinya polisi ini dan tentara ini jadi jelek lah pada saat itu, sehingga setelah pasca reformasi itu mungkin polisi juga butuh kepercayaan publik dan sebagainya untuk menegakkan peraturan dan keamanan dan sebagainya. Sehingga dari 2000-an awal sampai sekarang 2022, anggaran polisi itu meningkat dan anggaran terbesarnya itu dialokasikan untuk pencitraan gitu, karena untuk mendapatkan suara publik. Tapi tetap aja gitu, kualitas polisi yang sebelumnya dari mulai sering semena-mena kepada masyarakat, mungkin kalau sekarang terkenalnya itu pungli ya di jalan, dan juga melakukan tindak kriminal, katanya polisi harus mengamankan keamanan tapi melakukan tindak kriminal dan sebagainya, itu malah ini melakukan tindakan kejahatan gitu, dan akhirnya citra polisi itu buruk. Nah, sampai waktu gue SMA kalau gak salah adalah acara namanya 86. Nah, di situ mulai itu citra polisi dan sebagainya itu mulai terperbaiki gitu. Karena bentuk seragam mungkin ya, ataupun bentuk kebijakan polisi dan sebagainya nangkepin orang jahat gitu. Sehingga di framing lah di televisi bahwa yang ditangkap itu jahat dan polisi baik dan sebagainya, mengamankan. Mereka berkeliling di kota Bekasi, di kota Depok dan sebagainya untuk menangkap anak-anak yang lagi tawuran, yang lagi mabok, razia ke hotel-hotel yang lagi maksiat dan sebagainya gitu. Nah, di situ mulai terbaikilah polisi. Tapi tetap aja karena mungkin itu di pusat ya, yang bahkan daerah operasinya kebanyakan di Jabodetabek tayangannya, tetap aja di polisi di daerah kayak daerah gue di Garut, mungkin di Sumatera, di Kalimantan dan sebagainya, itu masih banyak polisi-polisi dan oknum sebagainya. Nah, maju ke 2015-16 dan ke atas sampai sekarang, era sosmed yang menjamur menjadikan oknum-oknum polisi ini naik gitu. Jadi kalau ada yang ditilang dengan tidak sesuai prosedur, ataupun ada yang mintain uang dan pungli sebagainya, intinya kesewenang-wenangan polisi, arogansi polisi yang nendang di stadion yang kemarin-kemarin itu akhirnya terekam dan terdokumentasikan secara digital, sehingga akhirnya di sini pencitraan yang baik yang tadi di acara 86 dan sejenisnya yang ada di televisi, bahkan masuk ke YouTube dan sebagainya, itu hancur. Nah, dan bahkan klimaksnya kemarin ya, ada penembakan polisi dengan polisi yang kasus Sambo itu. Intinya semua oknum dan sebagainya itu disangkut pautin dengan Sambo gitu secara nasional gitu. Karena mungkin ada isu-isu juga bahwa gerakan-gerakan masyarakat yang diculik sama polisi dan sebagainya itu di bawah Sambo gitu dan sebagainya. Nah, ditambah lagi kemarin juga polisi menembakkan gas air mata di stadion, yang dimana pintu keluar stadion itu berkendala, dan diperparah lagi bahwa ada fakta FIFA itu sudah meregulasi bahwa di sepak bola di stadion jangan ada gas air mata dan sebagainya. Intinya citra polisi sekarang itu lagi terpuruk-terpuruknya. Nah, gue mendapat kesimpulan, ini bukan maksud menjelekkan polisi dan sebagainya, ini bentuk kritisi sebagai masyarakat supaya polisi berperan sebagainya ya. Ini opini pribadi gitu, karena kepedulian terhadap polisi juga, dan kita juga butuh polisi untuk keamanan masyarakat. Nah, di situ bahwa sebenarnya kebobrokan polisi di zaman Orba dan sebagainya itu tidak cenderung baik gitu. Bahkan lebih banyak karena ini mungkin karena pemberitaan dan sosial media sekarang itu lebih cair dan bebas gitu, tidak ada istilahnya pemberangusan tentang kebebasan berpendapat gitu. Nah, polisi-polisi sekarang itu kebanyakan juga kan memiliki keluarga dan sebagainya yang memang kehidupan layak dan sebagainya, dan itu juga memperburuk karena justru hal-hal saat kelebihan dan fasilitas polisi itu diberikan oleh negara, itu malah keluarga polisi itu
memamerkan dan sebagainya gitu, sehingga citra polisi ini malah tambah buruk. Jadi keluarga polisi itu sombong, arogan, di mana setelah COVID gitu ada krisis ketimpangan ekonomi yang besar, mereka malah memberikan ataupun munculkan arogansi dan sebagainya. Ya, dengan citra-citra seperti itu, mana ada masyarakat yang akhirnya bertahan dengan citra polisi. Sebenarnya sih untuk masyarakat Indonesia sendiri ya, apalagi di daerah, sebenarnya masih memandang polisi itu keren gitu, kuat dan sebagainya. Karena apa? Karena bentuk feodalisme di kita gitu juga masih kuat. Ya, contohnya aja kita masih menganggap bahwa ada jabatan-jabatan tinggi ataupun jabatan-jabatan publik, ada penjabat datang ke daerah itu disambutnya udah kayak ada artis dan sebagainya, ada raja datang. Nah, itu menggambarkan bahwa memang masyarakat kita masyarakat yang tradisional, yang menjunjung tinggi bahwa di atas kita ada raja dan sebagainya. Mungkin direpresentasikan dengan penjabat. Nah, begitu juga masyarakat terlihat pandangannya kepada polisi, di mana ada aparat ataupun mungkin ada orang-orang yang berseragam itu dianggap keren gitu. Bahkan mungkin satpam juga sekarang dianggap keren karena bajunya mirip-mirip polisi gitu. Nah, bahkan mungkin kalau candaannya itu bahwa kalau kalian datang ke calon mertua pakai seragam polisi pasti langsung diterima gitu. Nah, ini agak ironi juga ya, dimana masyarakat yang memang bangkit dan bertahan di masa krisis tahun 98 dan kemarin COVID itu justru bertahannya dengan usaha-usaha kecil UMKM, tapi mertua lebih percaya bukan ke usaha-usaha kecil dan UMKM yang bisa menjaga negara, tapi lebih ke aparat gitu, yang bahkan sekarang melakukan kegiatan-kegiatan nih, oknum-oknumnya ya, kegiatan negatif. Harusnya polisi melakukan tugasnya sebagai mencegah kriminal dan sebagainya, ini malah menjadi pelakunya gitu. Nah, bahkan ini untuk terakhir ya, ada candaan Gus Dur kayaknya, kalau gak salah Gus Dur atau siapa ya, intinya pada zaman Gus Dur itu populer bahwa polisi baik itu hanya polisi tidur, patung polisi, dan polisi hugeng. Makanya semua yang udah mentengin sampai akhir gitu ya, udah mantengin ini biar gak gagal paham, karena kalau nonton di awalnya pasti kalian marah-marah karena menjelek-jelekan polisi dan sebagainya gitu. Padahal ini akhirnya ini kritik dan saran saja gitu, dan ini pembeberan fakta bahwa polisi sebenarnya nggak lebih baik dari zaman Orde Baru. Nah, ini suatu ironi, tapi semoga kita lebih baik. Makasih yang udah nonton, bye bye.